Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat datang di webinar Reduce Social Media Addiction for a Better Self webinar PKM RSA UNER 2023. Sebelumnya, perkenalin nama aku Siska Novita Goseli yang akan memandu kegiatan ini selama 1 jam ke depan. Sampai pukul 2 siang aja nih teman-teman. Jadi sebelumnya terima kasih ya teman-teman sudah meluangkan waktunya di siang hari ini pada hari Minggu untuk mengikuti webinar ini. Karena seperti yang kita tahu, seiring berkembangnya zaman teknologi ini, kita juga dituntut juga ya untuk semakin bijaksana dalam menggunakan teknologi yang ada. Terutama untuk media sosial nih, kayak yang sehari-hari selalu kita pegang supaya kita bisa lebih bijaksana aja menggunakannya. Bagaimana apa yang bisa kita lakukan, terutama untuk mengurangi adiksi atau ketergantungan kita terhadap teknologi ataupun media sosial ini. Mungkin itu sih yang akan mendasari kenapa webinar kita kali ini akan dilaksanakan. Sebelum itu, aku juga mau untuk memperkenalkan kepada teman-teman. Di sini ada beberapa teman yang dari kelompok PKM RSA juga. Ada Jud Natasha, ada Nadira Aprilia, dan ada Ayunis Anastiti. Begitu juga dengan saya yang ada di kelompok PKM RSA ini. Sebelumnya, ingin mempersilakan juga kepada Jud Natasha, selaku ketua dari PKM kelompok ini. Silakan, Tasya. Makasih banyak Siska. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, aku mau ngucapin terima kasih banyak kepada Mas Dani, narasumber yang udah mau. Oke. Oke, aku lanjut ya. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat Mas Dani yang hari ini udah nyempetin waktunya dan mau mengisi materi webinar kita pada hari ini. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih kepada rekan-rekan panitia RSA yang udah mau berjuang melaksanakan kegiatan penelitian ini sampai sekarang dan masih panjang lagi kegiatan kita ke depan-kedepannya. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan partisipan yang sudah mau menyempatkan hadir pada rangkaian kegiatan hari ini. Teman-teman partisipan, seperti yang kita tahu kan sekarang media sosial tuh kayak udah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari nggak sih? Dan pasti kita juga sadar kayak kalau kita main media sosial tuh adiksi banget gitu loh, karena kayak kita jadi nggak kenal waktu, kita juga kadang lebih individual dan lebih kayak fokus ke HP kita, kadang kita kayak sampai begadang untuk scroll TikTok dan kawan-kawannya. Hal-hal kayak gitulah yang pengen kelompok kita minimalisir di kehidupan sehari-hari gitu teman-teman. Salah satu caranya kelompok kami minimalisir ini adalah dengan membuat rangkaian kegiatan ini yang kami laksanain hari ini, yaitu webinar Reduce Social Media Addiction for a Better Self. Jadi semoga dari rangkaian kegiatan webinar hari ini tuh ilmu-ilmu yang diberikan itu tuh nanti bisa bermanfaat buat teman-teman di sini dan bisa digunain untuk jangka waktu panjang oleh semua teman-teman yang ngikutin dan mendengarkan hari ini. Dan juga feel free banget teman-teman nanti sekiranya mau bertanya atau hal-hal yang kayak terkait sosial media, kayak inilah wadahnya untuk teman-teman bertanya pada hari ini, kesempatan ini tuh digunain sebaik-baiknya gitu. Jadi sekali lagi terima kasih banyak teman-teman yang udah nyempatin waktunya untuk datang. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Tasya untuk sambutannya. Begitu juga ingin izin mengutip dari perkataannya Tasya terkait terima kasih teman-teman yang udah berpartisipasi dalam eksperimen kita karena memang webinar ini kita bentuk secara eksklusif buat teman-teman yang sudah mengikuti rangkaian acara kita, penelitiannya kita yang dari awal hingga akhir yang sudah membantu untuk menyerahkan datanya maupun ikut dalam intervensi ketika teman-teman masuk dalam kelompok eksperimen. Kurang lebih seperti itu dan tentu saja webinar ini akan bersertifikat dan ber-SKP juga, tapi teman-teman bisa silakan mengisi dari presensi atau link presensi yang ada di awal tadi, yang ada di video kita di QR, atau yang sudah di-share oleh Kak Ayu yang ada di chat everyone. Jadi teman-teman bisa langsung mengisi link tersebut sehingga bisa dijamin teman-teman akan mendapatkan sertifikat ber-SKP yang ada tadi. Itu mungkin kurang lebihnya terkait dengan absensi ini. Mungkin kita akan tidak perlu berlama-lama lagi, kita akan langsung memperkenalkan dari narasumber kita pada siang hari ini. Boleh minta tolong teman-teman untuk di-share screen terkait CV dari Mas Dani Sanjaya. Jadi terkait yang ada di CV-nya ini sebetulnya hanya sebagian atau mungkin sebagian kecil aja dari pengalaman yang sudah Mas Dani miliki selama berkarir maupun
selama pendidikannya sepanjang ini. Nah, di sini kita ada beberapa highlight-nya, yaitu adalah Mas Dani sudah menyelesaikan dari S1 psikologinya di Universitas Erlangga juga tahun 2012 dan baru saja tahun kemarin menyelesaikan juga dari S2-nya di pendidikan profesi di psikologi klinis. Nah, kemudian dari experience-nya untuk yang highlight-nya sejauh ini, yang pertama adalah menjadi Chief Executive Officer dari PT Berbinar Insafu Indonesia atau CEO-nya Berbinar. Mulai dari tahun 2020 sampai 2023 ini, udah hampir 3 tahun ya, sebentar lagi. Yang kemudian, Mas Edi juga seorang psikolog dari tahun 2022 sejak lulusnya S2. Kemudian Mas Dani juga merupakan sekretaris dari pengurus pusat dari IPK HIMSI sejak tahun kemarin juga. Selain itu, Mas Dani juga aktif sebagai seorang researcher atau seorang peneliti di bidang psikologi juga dari tahun 2016 atau bahkan dari tahun-tahun sebelumnya hingga saat ini. Sehingga dengan pengalamannya dari Mas Dani atau latar belakang dari Mas Dani ini bisa relevan dengan materi dari webinar kita kali ini. Sehingga bisa banyak nih yang bisa di-sharingkan dari Mas Dani, baik dari segi keilmuan ataupun dari pengalaman Mas Dani sejauh ini. Kurang lebih seperti itu. Apakah betul dari Mas Dani? Selamat siang Mas Dani. Bagaimana kabarnya Mas? Halo, selamat siang. Sehat, Alhamdulillah. Mudah-mudahan Tasya, Siska, Ayu, dan teman-teman panitia lainnya dan serta juga sehat semua ya. Baik, puji Tuhan kalau begitu. Itu saja mungkin dari latar belakang. Kalau misalnya teman-teman mau ngekepoin, boleh langsung dilihat di profil LinkedIn-nya Mas Dani, linkedin.com/is/arpensia. Atau mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya langsung ke Mas Dani, apakah memungkinkan Mas Dani untuk sharing-sharing lagi atau connect di LinkedIn-nya? Boleh, boleh banget mau pakai LinkedIn, pakai WA, pakai Instagram, eh, ruang terbuka untuk diskusi sama teman-teman semua. Iya, terutama Instagramnya berbinar juga ya Mas, siapa tahu mau promosi Iya, habis ini. betul, betul. Terima kasih, Siska. Oke, silakan Mas Dani bisa terkait dari materinya bisa disampaikan waktu dan layar untuk Mas Dani. Ini saya share screen atau sekarang belum dikasih akses share screen? Boleh Mas. Baik, saya share screen ya. Iya. Oke, terima kasih. Apakah sudah muncul? Sudah muncul Mas Dani. Baik. Oke, kita hari ini akan ngebahas tentang bagaimana sih caranya kita bisa mengurangi kecanduan kita akan sosial media. Tujuannya sangat positif banget supaya kita jadi pribadi yang lebih baik, jadi individu yang lebih sehat secara mental maupun sehat secara fisik. Dan ini sebenarnya sangat apa ya, sangat dibutuhkan buat teman-teman yang ada di sini maupun teman-teman yang dengerin semuanya di sini ya, nggak cuma yang peserta tapi juga panitia dan juga saya tentang sebenarnya sosial media itu bisa positif dan bisa negatif seperti pisau bermata dua. Dan tadi sudah jelaskan oleh Siska, sahabat saya, nggak usah terlalu banyak lagi. Intinya saya di sini bisa berada di sini juga karena kesempatan yang diberikan oleh teman-teman panitia dari PKM Resa. Kalau nggak salah namanya TikTok Race gitu. Instagram sempat saya kepoin dan terima kasih atas kesempatannya dan mudah-mudahan bisa bermanfaat ya beberapa menit ke depan kita yang nggak banyak ini bisa menginspirasi semuanya. Nah, sebelum itu saya ingin ngasih agak ini ya, agak biar seru dikit gitu. Saya chat di, tolong akses di chatnya itu. Kita akan sedikit berinteraksi gitu ya. Sekitar 5 menit aja teman-teman panitia. Jadi supaya nggak terlalu serius-serius banget, supaya minggu produktifnya, kalau kata Siska dulu tuh gitu, supaya nggak terlalu serius-serius banget, tapi tetap happy buat ngejalanin edukasinya. Boleh silakan diakses itu linknya dan coba di. Nah, kira-kira kamu pakai sosmed biasanya buat apa sih gitu kan? Yuk, sekitar 5 menit ya coba kita, atau jangan lama-lama mungkin 2 menit kalau udah agak terkumpul mungkin bisa sedikit ngasih gambaran. Nah, ada yang bilang nggak FOMO, ada yang bilang tentang buat mengisi waktu luang, ada buat kepoin temen, ada yang buat refreshing. Nah, apalagi kira-kira teman-teman mau nyampain apa nih? TikTok buat seru-seruan, oke, nggak masalah gitu kan.
Karena sebenarnya sosmed itu banyak banget gitu ya. Termasuk WA sebenarnya itu adalah sosmed kalau teman-teman coba pelajari lebih lanjut. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Aktif sekali, senang teman-teman di sini hari ini nggak cuma dengerin tapi juga aktif buat berinteraksi ya. Kebutuhanmu ada yang buat kebutuhan luar biasa. Mungkin kebutuhan di sini maksudnya adalah juga bagian dari cari duit buat semakin nambah engagement. Jadi supaya rate card-nya makin bagus. Jadi kalau ada yang mau ngajakin buat promo sesuatu jadi lebih punya nilai jual yang lebih besar. Biar gak jenuh belajar. Ada yang buat belajar luar biasa. Break di tengah-tengah kerjaan, oke. Komunikasi betul banget buat menyambung silaturahmi ya buat teman-teman yang sudah lama nggak ketemu sama teman-temannya yang di jauh sana lokasinya. Oke, kayaknya udah ngisi semuanya. Terima kasih banget buat teman-teman yang sudah ngisi. Eh, Ya sudah mulai agak stagnan pergerakannya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Ada banyak banget yang bisa kita lakukan dengan kita itu bersosial media. Tentunya kalau kita melihat tadi yang disampaikan teman-teman dengan manfaat yang segitu banyaknya, dengan tujuan kalian masing-masing, kebutuhan kalian yang juga berbeda-beda, tentunya itu akan uh, punya dampak yang masing-masing juga gitu ya. Dan sebelum kita jauh lebih lanjut tentang ngepoin sebenarnya aspek apa saja positif dan negatifnya, perlu saya kasih tahu dulu sebenarnya sejak tahun 2020 sampai 2021, ketika kita tuh di masa-masa pandemi setahun pertama, itu tuh ternyata ada riset yang menunjukkan, salah satu risetnya itu di publish di Berita Satu, salah satu platform buat edukasi tentang informasi terkini gitu ya, itu salah satunya YouTube yang paling kuat gitu ya, yang paling populer di Indonesia. Kemudian diikuti oleh WA, Instagram, Facebook, Twitter yang sekarang namanya X, kemudian ada Facebook Messenger, Line, dan seterusnya gitu. Dan termasuk TikTok sebenarnya ada salah satu yang mungkin di tahun pertama ketika pandemi itu termasuk yang belum terlalu happening gitu. Mungkin setelah itu baru agak jalan gitu ya. Lalu media sosial itu apa? Media sosial itu sebenarnya adalah sosial media atau media sosial itu adalah sekelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologis dan teknologi Web 2.0 dan yang memungkinkan pembuatan dan pertukaran konten buatan pengguna. Jadi itu. Jadi sebenarnya apapun aplikasinya jika dia merujuk kepada definisi tersebut maka bisa dikatakan sebagai sosial media. Nah, dan apa sebenarnya jenis-jenis media sosial? Kalau ini saya kutip dari salah satu jurnal gitu ya, maka kita bisa melihatnya dari diagram ini. Kita bisa lihat dari presence-nya, social presence-nya, atau media richness-nya, dan juga dari faktor self-presentation atau self-disclosure-nya. Mana yang tinggi, mana yang rendah. Jadi kalau kita ingin lihat social presence yang rendah dan self-presentation-nya itu tinggi, maka kita bisa pakai blogs. Blogs macam-macam, ada kayak Tumblr, ada yang juga kayak Blogspot, ada yang kayak WordPress kayak gitu. Kemudian juga kalau kita mau yang medium presence-nya tapi presentation-nya tinggi, kita bisa pakai Facebook dan kawan-kawan. Kalau yang mau high, yang presence-nya tinggi tapi presentation-nya tinggi juga, itu ada Second Life, itu semacam game gitu. Kemudian ada juga presence-nya rendah dan presentation-nya rendah juga, itu salah satunya adalah Wikipedia. Jadi Wikipedia termasuk salah satu sosial media gitu. Kemudian YouTube itu yang tadi kita bilang salah satu terpopuler di tahun 2020 sampai 2021, itu justru yang social presence-nya medium dan rendah untuk self presentation-nya, dan juga ada game-game kekinian yang kayak Warcraft, Dota, dan segala macam kayak Mobile Legends itu termasuk di yang presence-nya tinggi sedangkan presentation-nya rendah. Nah, dan kita di sini kalau kita ngomong tentang bagaimana mengurangi kecanduan sosial media untuk jadi orang yang lebih positif, lebih baik, lebih optimal dalam berkegiatan interaksi sosial untuk kedepannya, maka itu pasti ada hubungannya sama namanya kesehatan mental. Kenapa? Karena kalau ngomong bersosial media, tadi seperti yang disampaikan teman-teman lewat Mentimeter tadi, bahwa salah satu kebutuhannya itu adalah untuk berkomunikasi. Kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Dan pertemanan itu berdampak besar pada kesehatan mental dan kebahagiaan kita. Jadi mungkin buat beberapa orang interaksi sosial itu mungkin nggak penting ya. Tapi buat beberapa orang dan bahkan mungkin mayoritas orang yang ada di dunia itu merasakan bahwa dengan adanya pertemanan itu
kebutuhan tentang belongingness gitu ya, tentang kebutuhan kebersamaan, keberadaan orang lain itu jadi lebih memberikan dampak yang positif buat kesehatan mental kita. Dengan kesehatan mental yang baik, maka kita akan merasa jadi lebih bahagia. Outputnya apalagi dapat meredakan stres, kecemasan, dan depresi. Tentunya dengan seperti itu kita jadi lebih pede. Percaya diri itu bikin kita jadi lebih berharga, meningkatkan harga diri, kita jadi lebih nyaman dan lebih gembira, dan tentunya kita terhindar dari kesepian, dan bahkan eh, ada beberapa yang bilang menambah tahun dalam hidup Anda. Jadi maksudnya adalah jadi kerasa bisa lebih panjang umur karena kita jadi lebih bahagia, jalanin hidup-hidup jadi lebih semangat kayak gitu. Tapi kurangnya koneksi sosial yang kuat dapat menimbulkan keterbalikannya. Salah satunya ada kesehatan mental dan emosional Anda. Jadi memang kalau kita lihat dari sini sebenarnya tidak selalu semua yang terkait sosial media itu berdampak negatif, tapi juga ada hal-hal positif yang bisa kita dapat. Dan media sosial itu menemukan dan terhubung satu sama lain. Jadi kita bisa terbantu untuk mencari sesuatu informasi orang ataupun hal-hal yang terkait orang tersebut, tapi juga bisa terhubung satu sama lain dalam hal-hal yang positif, tapi juga terkait juga dalam hal-hal yang negatif. Jadi tidak pernah bisa menjadi pengganti hubungan manusia di dunia nyata. Meskipun kita berteman, belum tentu manfaat dari hubungan yang positif di dalam sosial media itu akan juga dirasakan ketika kita tuh berinteraksi secara offline. Dan kontak langsung dengan orang lain itu dapat memicu hormon yang mengurangi stres, membuat Anda merasa lebih bahagia, lebih sehat, dan lebih positif. Itu pasti. Setiap hal yang kita lakukan dengan rasa bahagia, tentu akan membuat kita jadi lebih terstimulasi hormon-hormon yang mengarah kepada kebahagiaan atau kesehatan kita yang lebih positif. Gitu. Dan tentunya tidak semua yang kita lakukan di sosial media itu bisa juga sebesar manfaat yang kita rasakan ketika berinteraksi secara offline. Nah, teman-teman atau semua yang berkaitan atau menghabiskan terlalu banyak waktu untuk berinteraksi dengan media sosial, itu dapat membuat Anda ini ya, jadi menghabiskan waktu yang lebih banyak di media sosial itu dapat membuat kalian, teman-teman semua itu jadi merasa lebih kesepian dan isolated dan memperburuk masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Jadi screen time atau lama kita itu berinteraksi dalam sosial media itu juga perlu dijaga gitu, karena kalau terlalu banyak maka akan membuat kita jadi kurang berinteraksi secara offline, dan rasa itu akan semakin membuat kita jadi terasa hampa dan kesepian gitu ya. Dan jadi dari situ sebenarnya kita bisa ambil hikmah bahwa sebenarnya kita perlu memeriksa kembali kebiasaan kita online dan menemukan keseimbangan yang lebih sehat. Nah, aspek positifnya apa? Dari sekian banyak itu bisa kita tarik kesimpulan, kita bisa berkomunikasi, keep up to date sama teman-teman, sama keluarga kita di seluruh penjuru dunia, kemudian menemukan teman dan komunitas baru, membangun jaringan pasti, kemudian bergabung atau mempromosikan tujuan yang bermanfaat, meningkatkan kesadaran tentang isu-isu penting gitu, karena kita bisa tahu tentang informasi dari ujung dunia manapun di posisi kita yang sekarang. Mencari atau menawarkan dukungan emosional selama sama sulit, karena banyak banget komunitas-komunitas kesehatan mental yang ada di sosial media, dan itu juga punya peran positif juga buat membangun rasa percaya diri buat teman-teman yang sedang berada di masa sulit. Kemudian menemukan hubungan sosial yang penting jika Anda tinggal di daerah terpencil dan memiliki kebebasan yang terbatas, kecemasan sosial, atau merupakan bagian dari kelompok yang terpinggirkan. Jadi karena memiliki rasa pengalaman yang sama-sama tidak enak, kemudian memiliki keterbatasan dalam hal tertentu, itu kadang-kadang akan saling menemukan satu sama lain ketika kita berada di komunitas yang sama gitu, dengan rasa, pikiran, dan empati yang sama, maka akan jadi bisa tersalurkan segala hal-hal yang mungkin mau kita ceritakan gitu, dan itu membuat kita jadi lebih bermakna dan segala macam. Kemudian dengan begitu kita bisa menemukan jalan keluar untuk kreativitas, dan kita bisa mengekspresikan diri kita jadi lebih baik, menemukan sumber informasi dan pembelajaran yang berharga. Dari situ saja kita bisa tahu ada yang positif dari sebenarnya sosial media, tapi ternyata juga banyak hal yang membuat kita jadi memperoleh hal yang negatif. Salah satunya adalah ketidakcukupan tentang kehidupan atau penampilan Anda, karena manusia itu secara tidak langsung akan terbiasa untuk merasa membandingkan gitu ya. Nggak harus lewat sosial media, ketika kita itu berada atau terpapar dengan sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih baik daripada kita, sesuatu yang lebih mapan, sesuatu yang tingkatan sosialnya lebih baik daripada kita, maka secara otomatis
indera kita yang nanti akan terstimulasi ke dalam kemampuan organis kita di dalam otak itu akan langsung memproses itu sebagai sebuah proses perbandingan gitu. Mengkomparasi apa yang sedang kita miliki dengan apa yang dimiliki oleh orang lain sehingga kita tidak akan pernah cukup gitu. Jadi kalau dilihat di sini mungkin aspek negatifnya lebih sedikit daripada poin yang ada di aspek positif, tapi meskipun sedikit impact-nya itu lebih besar daripada positif efek yang terjadi di dalam yang tadi di slide sebelumnya. Jadi jangan pernah meremehkan aspek-aspek negatif dari sosial media. Salah satunya tentang kita selalu tidak pernah merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Kemudian kita takut untuk ketinggalan. Atau tadi yang dibahas tadi di salah satu jawaban di Mentimeter adalah FOMO, gitu ya, fear of missing out. Dan apa ya? Kita ingin tahu itu tidak apa-apa, normal, wajar. Tapi kalau kita sampai di level cemas, khawatir yang berlebihan, hingga kita itu merasakan hal-hal yang mengganggu dalam hidup kita karena kita tidak memperoleh informasi-informasi tertentu, itu maka jadi sesuatu yang sangat mengganggu, gitu kan. Jadi sangat hal yang tidak bagus untuk kesehatan mental kita, gitu kan. Kemudian isolation atau keterpencilan, kadang kita melihat orang lain yang dia posting story yang itu terlihat bersama dengan orang lain, terlihat bahagia segala macam, kita membandingkan dengan diri kita saat ini, saat kita menonton story itu di mana kita sendirian, dan kok berbeda rasa bahagia yang dirasakan dengan yang dirasakan orang lain, sehingga terasa yang namanya rasa ketersendirian, keterpencilan, isolation. Jika itu berlebih, maka akan cenderung kepada gangguan yang lebih parah yang kita sebut sebagai depresi dan mungkin sampai ke anxiety disorder. Itu apa ya? Itu akan semacam rantai yang akan mengarah ke sana sudah pasti. Itu kalau misalkan tidak segera diatasi dari sekarang, maka akan memberikan dampak negatif yang lebih besar buat diri teman-teman sekalian yang masih pada level kurang bisa mengendalikan screen time di sosial medianya. Dan tentunya cyberbullying ya, ini yang sampai sekarang sedang digalakkan gitu, oleh berbagai pihak untuk mulai mengurangi. Gitu. Tapi sekarang malah lebih parahnya lagi, cyberbullying-nya lebih ke arah hal-hal yang bersifat rasis. Gitu. Tidak hanya terkait hal-hal yang bersifat material atau tentang hal yang bersifat sosial ekonomi, tapi juga ke arah hal-hal yang bersifat fisik, rasis gitu, bahkan yang itu sampai ke antar negara gitu, yang itu kadang kita tidak pernah kenal siapa itu orangnya, tapi kita tuh seakan-akan berhak untuk memberikan judgment terhadap diri seseorang. Kemudian ada self absorption, jadi apa ya, memaknai semuanya sendiri gitu, dan itu berbahaya. Kayak misalkan contohnya kita masih di masa pandemi gitu kan, kita paham kalau berbagai informasi ada di sosial media, di internet itu sangat mudah kita dapatkan karena kita berada di situasi yang terisolasi di dalam area masing-masing, from home, school from home gitu kan. Dan akhirnya tanpa ada penjelasan yang jelas mengenai siapa sumber atau siapa yang menyutradarai atau siapa yang menjadi sosok di balik tulisan-tulisan yang kita baca itu, kita langsung percaya begitu aja gitu kan. Padahal kita perlu melakukan validasi, perlu memastikan kembali apakah sebenarnya yang kita baca itu adalah sesuatu yang valid hasilnya. Tapi ternyata kebanyakan dari kita itu mudah sekali untuk bisa membaca, memahami tanpa memastikan kembali, dan itu yang agak berbahaya ya, aspek negatif yang tentu akan bisa berdampak ke hal-hal yang bersifat kesalahpahaman gitu. Nah, ini kalau teman-teman ingin tahu kira-kira sebenarnya apa sih yang bikin kita itu mau sampai pakai sosial media gitu. Karena memang kita sangat didukung oleh perkembangan teknologi yang makin lama makin sangat user friendly, kenyamanan device gitu kan, mudahnya akses sosial media dengan cukup klik login gitu dengan single SSO gitu ya, single service on gitu. Itu dia bisa langsung kamu cukup klik login dengan Google, semua kita bisa masuk ke sosial media dengan mudah. Bedakan dengan zaman dulu yang tanpa ada SSO, kita bisa akses tuh hanya dengan terus tulis dulu kayak first name-nya siapa, ngetik dulu last name-nya siapa, ketik-ketik semuanya, baru submit, baca end user agreement atau syarat dan ketentuannya, baru kita bisa mempunyai sosial media itu. Tapi sekarang dengan SSO kita cukup satu kali klik kita langsung bisa mengakses berbagai sosial media, like login, register dengan cepat gitu. Dan itu sangat dipermudah sekali gitu. Peringatan dan pemberitahuan konstan mempengaruhi konsentrasi dan fokus Anda.
mengganggu tidur Anda dan membuat Anda menjadi budak ponsel Anda. Maksudnya eh, apa ya? Tadi. Jadi kita saking ingin tahunya kelanjutan dari cerita ini atau kelanjutan dari berita dari seseorang yang kita sedang follow gitu kan, maka kita jadi nggak bisa melewatkan momen-momen itu gitu. Akhirnya sampai batas waktu yang harusnya istirahat, malah kita tidak cukup istirahat, tidur terganggu gitu kan, malah kita sampai di level yang nggak bisa lepas dari handphone kita gitu. Dan media sosial itu dirancang untuk bikin kita selalu on the screen gitu kan, nggak bisa lepas dari sana karena itu yang memang dijual dari sosial media, membuat kita jadi tetap online, minta kita berulang kali memeriksa layar untuk pembaruan. Ada sistem notification gitu kan. Sebenarnya notification itu pun sebenarnya kan kita punya wewenang yang luas untuk kita bisa restrict atau kita mau bikin snooze atau kita mau bikin itu allow gitu ya. Kita mau biarkan notification itu happen every time ya gitu. Dan apakah itu akan membuat kita menjadi tidak terinformasi, itu sebenarnya pilihan dari kita masing-masing. Namun eh, saat-saat di mana kita itu tidak ternotifikasi itu juga sesuatu yang mahal sebenarnya. Kita bisa sejenak istirahat dan melakukan hal-hal yang positif lainnya. Nah, itu kebutuhan tersebut memicu pelepasan dopamin, bahkan mengabaikan situasi yang Anda sadar itu merugikan Anda. Jadi sebenarnya waktu awal-awal mungkin tuh kita tahu kalau ini nggak bagus. Kita harus segera tidur, segera istirahat karena besok ada kuliah, sudah aktivitas lebih penting yang harus kita lakukan. Tapi apa ya, rasa ingin tahu itu memaksa kita jadi kayak mengabaikan itu gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, kurang 10 menit, ya udah nggak apa-apa, kurang 20 menit, nggak apa-apa, kurang 30 menit ya gitu. Akhirnya lama-lama jadi nggak kerasa sudah jam 2 malam, sudah jam 3 malam kayak gitu. Dan akhirnya kita benar-benar berantakan waktu tidur dan waktu istirahatnya. The fear of missing out. Banyak dari kita menggunakan media sosial sebagai selimut keamanan. Jadi maksudnya kita jadi apa ya, berlindung gitu ya dari yang namanya hal-hal yang kita tidak suka itu. Dengan adanya sosial media kita bisa menjadi orang lain gitu ya. Kita bisa membuat fake account dengan begitu mudahnya. Satu orang bisa punya 8 fake account hanya untuk memastikan agar orang lain yang sedang kita kepoin itu juga nggak tahu kalau lagi kita yang ngepoin kayak gitu. Jadi somehow itu jadi semacam selimut kita gitu ya. Kita jadi terlindung, kita nggak ketahuan buat ngepoin orang dan segala macam. Tapi sebenarnya apakah itu yang benar-benar kita cari? Kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri kayak gitu. Penggunaan media sosial yang dilakukan oleh teman-teman semuanya yang berlebihan dapat menutupi masalah mendasar Anda. Jadi itu yang apa ya, manfaat jangka pendek yang ditawarkan sebenarnya, tapi manfaat jangka panjangnya itu kadang kita abaikan. Apakah kita itu cukup bersosialisasi secara offline? Apakah kita cukup bisa bahagia betul dengan apa yang kita jalani setiap hari? Itu kadang-kadang tidak diperoleh dengan begitu baik. Itu kalau kita itu berlebihan dalam menggunakan media sosial. Jadi perlu sering-sering melakukan evaluasi, bertanya kepada diri sendiri, plus minusnya seberapa banyak kayak gitu. Nah, saya bilang ini sebagai rantai setan gitu ya, bahwa ya terima kasih Mbak Tasya. Rantai setan menggunakan media sosial tidak sehat. Jadi saat kita merasa kesepian, depresi, cemas atau stres, kita lebih sering menggunakan media sosial sebagai cara untuk menghilangkan kebebanan atau merasa terhubung dengan orang lain. Jadi apa ya? Ibaratnya ini semacam refreshing gitu ya. Tadi ada yang bilang juga sebagai tempat untuk kita tuh apa yang menghilangkan penat ya gitu. Kemudian namun menggunakan media sosial lebih sering meningkatkan fear of missing out dan perasaan tidak mampu, tidak puas dan terisolasi. Itu. Jadi yang kenyataannya seperti itu. Pada gilirannya, perasaan ini berdampak negatif pada suasana hati kalian dan memperburuk gejala depresi, kecemasan, dan stres. Jadi awalnya memang kelihatan terfasilitasi, tapi kalau dibiarkan secara terus-menerus, itu semacam tersubstitusi, tapi tidak terselesaikan gitu kan. Bahwa depresi, kecemasan, stres yang kita rasakan itu tidak bisa sebegitu mudahnya terobati dengan ada yang namanya sosial media itu. Gejala yang memburuk ini menyebabkan Anda semakin sering menggunakan media sosial dan spiral menurun terus berlanjut. Itu kayak ada typo. Oke. Nah, tanda-tandanya gimana kalau sudah mulai pengaruh ke kesehatan kalian gitu kan? Untuk being a better person atau being a better self gitu, maka kita perlu cek. Kita perlu checklist nih. Kira-kira apakah kita itu
sudah menghabiskan lebih banyak waktu di media sosial daripada dengan teman di dunia nyata itu. Kalau itu checklist, maka kalau kita berikan check di situ, maka kita harus mulai ini aware gitu, bahwa oh jangan-jangan saya perlu sudah mulai mengurangi, reduce social media addiction kayak gitu. Kemudian membandingkan diri sendiri secara tidak menyenangkan dengan orang lain di media sosial. Maksudnya nggak cuma jadi lebih semangat, tapi malah bikin julid, bikin jadi lebih kepo, yang kok bisa sih ini orang kayak gini, kok dia kok lebih cantik daripada aku, padahal dia tuh kan kayak gini, dulunya tuh kayak gitu, dulunya kayak gini, kayak gitu. Semakin besar rasa tidak puas, akhirnya muncul kepada apa ya, hater speech dan segala macam yang bikin kita jadi nggak nyaman sebenarnya. Mengalami cyberbullying itu pasti. Jadi kalau ketika kita sudah dihadapkan pada situasi cyberbullying, maka kita harus cek betul bahwa ini ada sesuatu yang benar-benar nggak bermanfaat, jadi harus segera di stop. Gitu. Kemudian teralihkan. Jadi kalau sekolah, di kantor, di kuliah, kalian dikit-dikit pegang HP, dikit-dikit cek sosmed, nah itu jangan-jangan sebenarnya sudah mulai terpengaruh nih kesehatan mental kita kayak gitu. Tidak punya waktu untuk refleksi diri, aku hari ini sudah ngapain, apakah aku hari ini sudah membuat sesuatu yang baik, sudah berperilaku baik, apakah aku hari ini sudah meminta maaf kepada orang lain, apakah aku sudah bilang kata tolong kepada orang lain. Itu pernahkah kita mempunyai kesempatan seperti itu? Nah, itu harus ditanyakan. Terlibat dalam perilaku beresiko atau disukai orang-orang. Jadi sampai ke level kita tidak menjadi diri sendiri, atau mungkin kita itu nunjukin hal-hal yang itu sakit di dalam story supaya kita dapat attention dari orang lain. Nah, itu yang kadang-kadang bikin kita jadi like-nya banyak, tapi yang kita sampaikan adalah sesuatu yang beresiko. Beresiko untuk menyakiti diri sendiri. Mengalami masalah tidur, gitu. Kalau sudah seperti itu, maka juga harus dicek. Ketika kita bangun dalam kondisi tidak fresh, apakah kita sudah bermasalah dalam tidur kita? Memburuknya gejala kecemasan atau depresi. Hal seperti itu harus mulai dicek mulai dari sekarang, supaya kita tidak semakin lama semakin addict gitu, addict terhadap sosial media. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk memodifikasi itu gitu kan, supaya kesehatan mental kita makin bagus gitu, nggak cuma mengurangi addiction-nya, tapi bikin kita jadi lebih sehat mental. Kurangi waktu online, gunakan aplikasi untuk melacak gitu kan. Kita itu sudah berapa lama sih screen time-nya sehari? Itu ada kok aplikasi, coba dicek di App Store atau Play Store. Ada. Kemudian coba ubah fokus Anda, berhenti sejenak. Misalkan kita nonton sosmed 30 menit, maka 30 menit kemudian kita harus melakukan sesuatu yang aktivitas fisik, misalkan seperti itu. Atau kita perlu ngecek kepada diri kita. Kita ini hari ini mau ngapain sih, tujuannya kayak gitu. Kemudian habiskan banyak waktu dengan teman offline, ngobrol, kayak pakai sesuatu yang sekedar guyonan dan segala macam, yang itu beraktivitas tatap muka offline, maka itu juga akan memberikan kita manfaat yang lebih gitu, untuk membuat kita jadi lebih sehat mental. Jangan lupa buat melakukan terima kasih, apresiasi diri sendiri, refleksi. Kira-kira saya hari ini sudah membuat apa? Kira-kira saya sudah bersalah apa? Kira-kira saya harus seperti apa ke depan, kayak gitu. Nah, ini quotes yang mungkin bisa membuat kalian jadi lebih terinspirasi gitu kan. Spending just one day away from social media can be one of the best things you can do for your mental health. Jadi melakukan satu gitu ya, hal yang itu membuat kita jauh dari sosial media sekali aja, itu bisa jadi satu hal yang berarti banget buat kesehatan mental. Dan jangan lupa, karena kita juga tahu kita ada di lingkungan yang sosial, seperti dijelaskan di awal tadi, kalau manusia adalah makhluk sosial. Nah, maka kita tidak hanya bermanfaat buat diri kita sendiri, tapi kita bisa spread out our positivity gitu kepada orang lain. Salah satunya, kalau kita punya teman, punya adik, punya teman di kampus atau siapapun itu, yang punya perilaku penggunaan media sosial yang nggak sehat, maka kita perlu ikut memantau, membatasi gitu ya. Kemudian kasih ngobrol, diajak ngobrol. Kira-kira ada masalah apa gitu. Kemudian kita bisa bantu apa gitu kan. Tawarkan solusi-solusi. Jangan lupa kasih jeda gitu ya. Kalau dari 30 menit, maka ada jeda berapa menit ya gitu. Bikin rule of your life kayak gitu. Kemudian ajari anak untuk bagaimana media sosial bukanlah yang cerminannya akurat dari kehidupan orang. Jadi apa yang tampil di dalam sosial media itu bukan sepenuhnya adalah real life-nya. Jadi harus belajar seperti itu. Ada positif negatifnya, ada hal yang tidak tampak di dalam sosial media. Dan jangan lupa olahraga dan minat offline-nya juga mulai harus dikembangkan. Oke, 5 minutes remains. Terima kasih.
kayaknya di beberapa file terakhir, slide terakhir, membantu anak atau remaja yang menggunakan media sosial tidak sehat. Jadi cara-cara yang dijelaskan tadi sebenarnya dapat diterapkan dengan melakukan meditasi orang tua atau parental meditation. Ini di dalam jurnal The Attention 2001 disebutkan bahwa kalau relasi yang dibangun antara orang tua dan anak dengan saling berinteraksi, melakukan komunikasi yang efektif dan saling bekerjasama, itu bagus ya untuk kita bisa membuat kualitas kesehatan mental kita jadi lebih baik gitu kan. Salah satunya gimana gitu kan, saling berbincang gitu kan antara anak dan orang tua gitu tentang konten media yang diakses, kemudian menerapkan peraturan terkait batasan waktu. Kalau mau pakai sosmed itu harus tahu tujuannya, jangan cuma pakai sosmed karena pingin aja, tapi juga harus disampaikan supaya apa jelas gitu kan. Pembatasan lokasi, konten-konten yang diakses juga harus dibatasi gitu kan. Harus diketahui sama orang tua dan apa ya, nonton bareng gitu. Kalau misalkan kalau kita ada di lingkungan sosial yang sekeluarga gitu, maka kita bisa mengawasi dengan sambil nonton bareng konten-konten yang edukatif. Dan di Indonesia sendiri sama Hidayati sama Fiatin juga menyampaikan kalau semakin tinggi tingkat mediasi orang tua kepada anak, maka akan terbentuk perilaku kontrol diri yang tinggi, sehingga dapat mengurangi penggunaan akses internet yang tidak sehat dan bisa bahkan menghindari anak terhadap kecanduan bermedia sosial dari Chang 2015. Berikut adalah referensi saya. Terima kasih. Selamat siang. Saya kembalikan kepada panitia. Baik, terima kasih banyak Mas Dani buat materinya. Dan tentunya sangat relate ya dengan kita-kita yang ikut jadi peserta webinar ini. Nah, sekarang kita akan buka sesi tanya jawab. Silakan kalau misalnya dari teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan, bisa raise hand dulu atau bisa memberikan pertanyaannya di kolom komentar. Nah, selain itu teman-teman juga silakan untuk mengisi link lisensi supaya teman-teman bisa mendapatkan sertifikat FreshCopy-nya juga ya. Nah, sambil nunggu teman-teman untuk bertanya, saya tanya dulu boleh nggak Mas Dani kira-kira? Boleh sih. Oke. Nah, kalau ngomongin soal adiksi sosial media itu biasanya pembelaan dirinya itu kan aku ngeliat sosial media kan juga belajar hal yang baru. Misalkan kayak di TikTok pasti dapat informasi-informasi yang baru atau tren-tren apa sih yang sedang terjadi di dunia sekarang. Misalkan waktu kebakaran Bromo, itu kalau saya nggak ngeliat TikTok, saya juga nggak tahu Mas sebetulnya. Nah, kira-kira menurut Mas Dani, bagaimana sih supaya kita bisa membedakan antara mana yang adiksi, mana yang memang kita memanfaatkan dari sosial media, dan bagaimana supaya kita tidak sampai ke ranah yang adiksi tadi. Kira-kira bagaimana, Mas? Oke, tadi sebenarnya udah dijelasin kalau tentang adiksi itu. Uh, jadi gini, sebenarnya sebelum ke arah jawaban yang pertama dari Siska tadi, yang menarik itu ketika kita itu berada di hadapan sebuah konten gitu ya. Kalau kita model TikTok kan kita slide terus gitu kan. Tapi kalau kita di Instagram ya kita based on slide-nya ke kanan. Kalau memang bagus kita terusin, kalau enggak ya kita ke bawah lagi gitu kan. Tapi sebenarnya di sini yang perlu kita pahami itu apa ya? Kita itu tipis banget batasan antara manfaat dan tidak bermanfaatnya gitu kan. Kalau tadi bilang, iya saya nonton sosmed karena memang saya ingin dapat manfaat. Kalau nggak dapat informasi dari TikTok, maka saya akan nggak tahu promo. Tapi apakah seimbang antara yang kita tonton tentang promo itu dengan hal-hal yang kita nggak ingin tonton? Nah, karena kita tidak bisa mengontrol betul apa yang mau kita tonton. Nah, itu jangan lupakan itu bahwa sosial media dibuat sedemikian rupa agar mereka bisa menjual apa yang mereka mau jual, bukan apa yang mau kita tonton. Kan apa yang mau kita tonton tidak selalu akan kita dapatkan. Karena apa yang kita tonton itu sangat fluktuatif, tergantung dari algoritma dari masing-masing sosial media. Apalagi kalau kita ngomong TikTok yang algoritmanya lebih random daripada Instagram. Gitu kan. Ini Siska pasti juga paham tentang algoritma itu kan dia pernah jadi bagian dari Berbinar. Jadi maksudku adalah harus tahu dulu itu. Betul, kita dapat informasi, tapi coba kita bandingkan. Kita bikin tabel nih, turus, atau kita bikin frekuensi table gitu. Bahwa lebih banyak mana konten yang kita dapat itu dengan informatif, dengan yang bahagia, sama dengan sesuatu yang nggak penting gitu kan. Kadang-kadang kita harus membandingin itu. Kemudian kita mau tahu gimana cara kita itu sudah mulai adiksi gitu kan. Maka kita harus cek. Tadi mungkin salah satunya pasang dulu tuh tadi yang aku bilang, aplikasi itu yang kita bisa tahu nih, kita pakai aplikasi itu mana sih yang paling sering dalam sehari. Gitu. Kalau screen time kita lebih banyak di sosmed, kita harus bertanya, apakah sosmed yang kita pakai itu benar-benar kita pakai untuk bikin kita jadi lebih sehat mental? Itu pertama. Kedua, kalau kita sudah mulai tadi bilang, mulai tidurnya udah nggak teratur. Nah,
makna tidur tidak teratur itu berbeda-beda setiap orang. Tidurnya Siska sama tidurnya Tasya sama tidurnya teman-teman yang lain itu beda-beda. Maka yang harus dilihat adalah tahu atau tidaknya tidur kita itu sehat atau tidak ketika kita bangun. Kalau bangun sudah tidak fresh, moodnya sudah bete, gitu kan, maka berarti tidur kita sudah mulai harus diperhatikan. Jangan-jangan tidur kita itu sudah tidak sehat. Nah, itu tuh, itu kedua. Ketiga, kita sudah mulai suka ngebanding-bandingin, ngekomen gitu kan, sesuatu itu. Ngekomen nggak harus di sosmed. Setelah kita dari sosmed, dampaknya adalah di yang kegiatan offline kan. Waktu ketemu teman, tahu nggak sih gini 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 itu ternyata si artis ini kayak gini nih. Kalau sudah lebih banyak ngobrolin itu di ngebandingin daripada sesuatu yang bermanfaat lah itu jangan-jangan kita juga mulai ke arah adiksi. Jangan lupa juga yang terakhir adalah tentang ketika di kantor, dunia kerja atau di kuliah atau di kampus kita harus cek. Kalau ke kampus tujuannya adalah berinteraksi offline, ya itu harus ditegaskan, dan juga tentang memperoleh ilmu atau kuliah, memperoleh ya lulus lah intinya kayak gitu ya. Nah, kalau ternyata di tengah-tengah kita seperti itu tuh lebih banyak teralihkannya gitu ya. Misalkan lagi kelas, ternyata kita malah pegang handphone, yang itu bikin kita jadi nggak fokus. Nah, itu harus bertanya ke diri kita sendiri. Jangan-jangan kita sudah mulai adiksi. Kita nggak tahu mana yang prefer, mana yang enggak. Kita nggak tahu mana yang penting, mana yang prioritas, mana yang enggak. Nah, itu apa ya, spare your time to know apa which one is your priority ya. Itu apa, cari tahu mana yang paling prioritas lah kayak gitu. Itu beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan ya. Jadi kayak gitu sih. Oke, terima kasih Mas Dani. Jadi memang perlu lebih aware juga ya Mas sama konsumsi kita sehari-hari kayak gitu. Ya bermanfaat sih bermanfaat, tapi kira-kira apakah manfaatnya itu memang praktikal untuk kehidupan kita atau memang sekedar untuk Iya, hiburan betul. aja kayak gitu ya Mas? Nah, Iya ya, kayak dan misalkan prioritas kita, juga. kayak misalkan kita tahu ya udah ini siapa, misalkan kita tahu tentang Bromo kan karena kita sering ngeklik kata kunci Bromo yang keluar kadang-kadang juga sesuatu yang terkait Bromo tapi yang nggak tentang main story-nya kadang-kadang. Nah, itu apakah juga bermanfaat? Ini kita tahu tentang cerita itu, tapi apakah kepake buat diri kita? Kita tahu tentang Bromo, apakah terus kita jadi eh, donate gitu ya? Kita donasi nggak gitu? Kalau kita cuma tahu ya udah terus mau ngapain terus itu ya buat apa kayak gitu. Oke, siap Mas Dani. Mau ngingetin lagi buat teman-teman kalau ada yang mau ditanyain bisa langsung resen, bisa langsung ngobrol sama Mas Dani atau mau lewat kolom chat juga boleh juga karena slot pertanyaan kita cuma beberapa aja supaya nanti ini nggak overtime kayak gitu. Nah, kalau misalnya sejauh ini coba aku lanjutin lagi ya dari pertanyaannya. Tadi kan Mas Dani sempat nge-mention juga soal screen time, gimana kita bisa lebih aware juga soal screen time. Nah, Mas Dani, kebetulan partisipan yang ada di sini tuh salah satu data yang main data yang perlu mereka kumpulkan itu adalah screen time mereka. Jadi seharusnya mereka sudah ngerti nih kalau misal screen time itu di HP, itu cara mengaksesnya gimana, cara ngelihatnya itu lewat mana. Kalau screen time di TikTok itu juga masuk ke TikToknya itu di settingan sebelah mana, kayak gitu. Jadi siapa tahu bisa bermanfaat juga nih buat teman-teman. Nah, pertanyaan saya yang selanjutnya nih, Mas. Mungkin menurut Mas Dani, dari segi screen time sendiri, apakah ada nominal kayak angka berapa jamnya yang ideal nih untuk satu orang? Mungkin kira-kira ada nggak ya Mas Dani? Atau balik lagi ke yang tadi soal apakah itu mengganggu atau tidak? Kayak gitu-gitu Mas. Masih ke-mute Mas Dani. Sorry, maaf. Jadi ada itu aplikasi yang namanya tuh apa ya, di kalau aku nggak tahu itu di semua Android ada apa enggak, itu namanya itu digital well-being. Nah, itu bisa dipakai itu kan, kita bisa tahu kapan kita itu harus istirahat, kapan enggak gitu, kapan kita harus fokus apa enggak kayak gitu. Itu ada fiturnya di sana. Jadi kita tahu di sana eh, ada semacam apa ya namanya itu, kayak diagramnya gitu. Kita hari ini tuh Netflix-nya berapa jam, Telegramnya berapa jam, WhatsApp-nya berapa jam, itu kelihatan di sana. Kalau eh, kalian mau coba, kalau nggak salah itu di dalam fitur digital well-being sama parental control, dicek di sana itu kira-kira bisa kelihatan lebih banyak yang mana kayak gitu. Tapi kalau ditanya sebenarnya kita harus berapa jam, itu based on apa ya, individually sis. Jadi maksudnya adalah gini, eh, apakah kan gini, ada beberapa orang yang memang pekerjaannya itu sangat relate banget sama dunia sosial media kayak content creator, kemudian juga ada yang
video editor dan beberapa orang yang jadi copywriter dan segala macam itu, ya kita nggak bisa membuat itu sebagai tolak ukur bahwa mereka harus sama seperti orang pada umumnya yang tidak bekerja, yang terpapar langsung sama kegiatan sosial media. Tapi yang terpenting di sini adalah ketika kita itu sudah merasa aktivitas kita di dalam kegiatan offline itu sudah termakan betul sama yang namanya kegiatan yang online itu tadi, maka kita harus bertanya kepada diri kita, ini rasa nyaman atau tidak gitu? Apakah ini yang kita cari? Capek enggak gitu? Kemudian apa sih? Kita udah makan belum kayak gitu tuh, hal-hal yang sederhana itu. Kita sudah makan 3 kali sehari belum kayak gitu? Atau kita ini tidurnya berapa jam? Kalau kita tidur sekian jam, kita kerasa enak nggak bangunnya kayak gitu? Harus apa ya? Itu based on every person yang bisa menjadi filter itu sebenarnya dirinya sendiri. Nah, aku bilang lebih buat beberapa orang kalau mau selain kita pakai tentang screen time di Android, kita juga pakai journaling. Coba biasakan kayak bikin self schedule gitu ya, daily activities gitu kan, jam ini sampai jam ini apa. Coba cek 24 jammu itu apakah teralokasi dengan baik gitu kan. Nah, kalau misalkan sudah teralokasi, kemudian apakah kita itu komit kepada schedule yang sudah kita buat. Nah, ternyata kita tidak komit misalkan. Kita meluber waktunya buat sosmed yang 1 jam jadi 2 jam. Nah, itu jadi akhirnya kita, oh iya ya, jangan-jangan aku sudah mulai out of control kayak gitu. Gitu. Jadi menurut saya tidak ada waktu yang standar untuk setiap orang karena setiap orang punya aktivitas masing-masing. Jadi kadang gini, kita tidur 1 jam itu kadang-kadang cukup, tapi buat beberapa orang itu nggak cukup kayak gitu tuh. Logikanya kayak gitu. Jadi memang beda-beda tiap orang gimana yang jelasinnya kayak gitu sih. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Mas Dani. Kalau misalnya dari teman-teman yang mau ditanyakan, bisa ditanyain langsung juga ya. Mungkin ini jadi pertanyaan yang terakhir mungkin ya Mas, terkait dengan webinar kita yang kali ini. Kalau misalnya tadi kan Masnya juga sudah menjelaskan terkait langkah-langkahnya kayak gitu. Tapi kadang-kadang kesulitannya itu karena udah terlalu banyak scrolling, itu sampai lupa waktu dan cara menghentikannya tuh jadi susah gitu loh Mas. Kalau misalnya itu deh langsung ditutup kayak gitu, tapi nggak lama kemudian pengen buka lagi. Nah, kira-kira Mas Dani ada tips konkret gak ya Mas? Apa yang bisa kita lakukan selain dari HP-nya dijauh-jauhkan kayak gitu? Atau gimana kira-kira Mas? Karena kegiatan sosmed ini memegang HP gitu ya, memegang HP, berhadapan sama device, maka gunakan sesuatu yang langsung bersentuhan langsung sama indramu. Misalkan gini, pakai alarm yang bergetar tuh. Atau kita pakai sesuatu alarm yang itu bisa dengan apa teriak atau apa yang soundnya itu bisa bikin kita sadar atau kita bikin ingat kayak gitu. Jadi dari situ sebenarnya paling mudah bikin self reminder dari situ karena kita tuh posisinya musuh kita adalah sosmed. Nah, sosmed itu ada di dalam device, di dalam handphone, di dalam setiap aplikasi yang kita miliki, maka kita perlu ada aplikasi lain untuk mengcounter itu. Salah satu yang cara mudah adalah kita memberikan estimasi waktu lewat timer atau lewat stopwatch atau sorry, stopwatch timer atau alarm gitu ya. Kita bikin alarm aja yang itu getar dan jadi kita tahu kayak yang beberapa teman-teman ya pernah yang dilakukan Siska nih kalau nggak salah aku ini salah satu bentuk positif yang dilakukan Siska itu kayak kalau saya dia pernah bikin alarm buat minum air putih. Nah itu tuh itu juga bagus tuh. Aku masih ingat. Nah itu bagus buat dicoba sama teman-teman lain. Jadi kalau kita punya tadi aku bilang dahulukan membuat sebuah schedule journaling menulis. Buat schedule-nya kemudian kita pas di apa namanya kita save di dalam alarm di handphone kita, aktifkan fitur suara dan getarnya karena kalau suara doang itu kurang nendang gitu ya, kurang kurang kadang-kadang kita ngabain, kita terlalu fokus sampai nggak dengar suaranya itu masuk akal banget. Tapi kalau sambil getar itu maka kita akan lebih banyak indera yang tersentuh gitu ya, nggak cuma suara di telinga tapi juga area-area yang sifatnya sensitif di tangan kayak gitu. Maka itu bisa bikin kita lebih teringat, oh iya sih kayak gitu. Atau memang kalau kita tipikal orang yang butuh support dari orang lain, kita perlu juga punya temen ya. Kita punya, meskipun ini tidak semua temen ya berkenan untuk melakukan itu gitu, tapi menurutku kita perlu share ke teman kita
sesuatu yang itu penting buat diri kita. Karena kalau kita share ke teman kita bahwa itu hal yang penting buat diri kita, maka teman kita akan lebih aware bahwa, oh ya, sis, ayo cepetan, ini kamu sudah lebih dari ini, gitu. Maksudnya ingetin aja gitu, sekedar ngingetin aja gitu. Karena semakin banyak hal-hal yang kita lakukan untuk membuat kita ingat, maka peluang untuk teringatnya semakin tinggi, peluang lupanya semakin rendah. Jadi alarm, sesuatu yang sederhana, tapi bisa coba diterapkan gitu sih. Baik, terima kasih banyak atas tipsnya dari Mas Dani. Mungkin itu juga yang akan menutup kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih atas materi dan tanya jawab. Aku yakin dari yang sudah disampaikan oleh Mas Dani pasti akan bermanfaat juga nih buat teman-teman. Nah, sebagai tanda terima kasih, kami dari kelompok yang akan diwakilkan oleh Tasya akan menyerahkan sertifikat kepada Mas Dani. Kepada panitia yang bertugas, dipersilakan. Oke, mungkin simbolik aja ya Mas Dani ya. Makasih banyak ya Mas Dani udah bantu rangkaian kegiatan webinar kita hari ini. Iya, sama-sama. Terima kasih Mbak Tasya, Mas Zulfan, Mbak Siska, teman-teman BEM. Udah, apa lagi? Ini Oke, didokumentasi. Oh didokumentarin juga iya, ya. dokumentasi dulu. Iya. Ya, Aku bantu hitung mundur ya. Iya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Mas Yani dan terima kasih juga atas undang teman-teman kalau yang bisa on cam sekaligus kita dokumentasi di akhir semuanya ya. Mungkin teman-teman yang tidak berhalangan bisa menyalakan kameranya supaya ya bisa sekaligus mengakhiri dari kegiatannya kita ini. Nah, sekaligus untuk mengingatkan juga kepada teman-teman jangan lupa ngisi link lisensinya ya yang udah di-share sama teman-teman yang ada di kolom komentar untuk memastikan kehadirannya teman-teman dan penyerahan sertifikatnya nanti. Terima kasih. Nah, kita tunggu dulu buat teman-temannya sekaligus mungkin 13.58 ya. Bisa. Sekarang di sini, mending kalian buat cek kayak Yuk, teman-teman yang bisa on cam. Oke, ini aja kali ya, supaya tidak terlalu lama juga. Kita bisa hitung mundur. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih.